Pak Seno, Bupati mana? Boyolali pernah bilang gini. Iki bocah-bocah iki sinau online iki. Sing tak wedhe iki mereka saat keluar nanti apa namanya di kehidupan nyata selesai ujug-ujug SMA, ujug-ujug kuliah, kan ujug-ujug harus siap iki batin kan ngono kan. Mesti tak wedhe niku ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa teman-teman sekalian. Namanya Muhammad. Ada Muhammadnya nggak mas? Enggak ya. Saya Setiawan. Beliau sekarang sibuknya di ini ya mas ya ngajar ya, dosen di Univ Aisyah ya, Univ Aisyah. Kan udah ganti ya, ganti Univ Aisyah. Nah, beliau ini dulu di IMM Ketua Cabang Solo. Ketua Cabang Solo ngeri kan. Nah, hari ini kita bahas satu tema yang cukup menarik. Jadi hari ini kan kita di pandemi COVID-19 ya Mas ya. Nah, apa namanya kita akan membahas satu tema menarik yaitu soal dunia ke depan pasca COVID ya. Bagaimana kedepannya setelah COVID ini selesai. Nah, karena Mas Sahyo ini kemarin menulis di Solo Post ya, soal bagaimana dunia pasca COVID. Nah, ini mungkin bisa menjadi penyemangat kita agar segera keluar dari pandemi COVID kan gitu kan. Agar nanti kita bisa menikmati hasil dari perjuangan kita di COVID-19. Dari tekanan ekonomi, tekanan teknologi dan lain sebagainya kan gitu. Mas Sahyo mungkin bisa mengawali dulu sebenarnya pandangan Mas Sahyo sendiri untuk COVID-19 dulu ya, sebelum kita masuk ke apa namanya masa depan itu gimana Mas Sahyo? Ya, terima kasih Hasan. Pandangan terkait COVID-nya ya, COVID itu sendiri secara umum ya. Ya. Sebenarnya banyak kontroversi yang terjadi, cuman kalau diawali terkait dengan COVID ini, kalau dibilang percaya, saya mengambil sikap percaya gitu. Karena terlepas dari latar belakang background yang kesehatan gitu, saya pikir tidak ada suatu argumen ataupun literasi yang menjelaskan bahwa COVID ini tidak nyata gitu. Saya belum menemukan itu. Jadi saya mengambil sikap bahwa memang sebetulnya COVID ini ada, terlepas dari banyak orang yang tidak percaya ya, betul. Ya nggak apa-apa, itu suatu sikap mereka juga. Tapi kalau sebagai seorang bahasanya seorang yang akademisi ataupun intelektual gitu kan, membawa nama intelektual, nggak apa-apa kalau nggak percaya, cuman harus bisa dibuktikan dengan literasi. Tapi di sini saya mengambil sikap saya percaya gitu, karena apa? Satu hal yang tidak bisa dibantah secara argumen adalah kondisi di mana rumah sakit mulai kolaps gitu. Kematian terjadi di mana-mana kayak gitu, dan itu semua tidak bisa serta-merta dijadikan argumen bahwa itu bukan suatu pandemi gitu. Ini sedikit cerita aja Mas. Hari ini tuh saya dari siang tadi belum istirahat karena ada dua tetangga yang meninggal. Salah satunya imam besar Masjid Nurul Falah di Karangasem, sampingnya SMP Muda 10. Itu juga apa namanya ya, sebagai masyarakat tetangga itu kan harus ngasih rasa empati kan gitu kan. Jadi kita datang ke sana untuk menyemangati keluarganya gitu. Nah, jadi Mas Sahyo ini percaya dengan COVID-19 kan gitu. Artinya, nah sebelum masuk ke sana lagi Mas, sebenarnya ya saya tanya, bangsa kita ini sendiri ya, itu dalam mendapati pandemi ini, musibah ini, persiapannya siap atau enggak? Kalau dilihat dari kacamata aspek secara kebijakan, ya belum siap. Kebijakan manapun ya? Kebijakan apapun, terlepas dari kebijakan kesehatannya, kebijakan ekonomi, kebijakan secara umumnya gitu. Dan kedua, terkait dengan poin sumber daya ataupun kondisi kesehatan di Indonesia juga belum siap. Meskipun kita dulu pernah
dihadapkan ada yang namanya flu burung, ada ya flu Spanyol itu dan yang sebagainya, pandemi-pandemi sebelumnya. Tapi kali ini memang lebih sifat dari virus tersebut lebih keras dibandingkan dari Yang lain. sebelumnya. Sehingga maksud saya memang kalau dinilai kesiapannya memang tidak ada negara satu manapun yang siap gitu. Tapi yang menjadi titik poinnya bukan siap atau tidak siap menghadapi COVID, tapi bagaimana setelah kita dihadapkan dengan COVID yang seperti itu. Oke, kalau Indonesia sendiri Mas dengan apa namanya polemiknya sendiri, kekhasan Indonesia yang muncul banyak sekali kritikan-kritikan harus kuat di negara Zimbabwe lah, apalah kan itu kan banyak kan. Itu kalau dari pandangan itu Mas Cahyo memandang Indonesia di masa depan saatnya berhasil mendapati atau melewati pandemi ini itu gimana? Kalau dinilai dari kebijakan yang diambil sekarang, kita masih jauh dari kata keluar dari pandemi ini, menyusul negara-negara yang lain yang katakanlah kita bisa katakan negara itu keluar dari pandemi. Karena kalau ikhtiar dari negara tersebut masih mengesampingkan nilai kesehatan masyarakat, itu masih jauh dari harapan kita untuk keluar dari pandemi. Karena kalau katanya Pandu Riono, epidemiolog guru besarnya UI, dia bilang bahwa kunci dari suatu negara keluar dari pandemi adalah memperhatikan kesehatan masyarakat di atas kepentingan ekonominya. Nah kalau Indonesia sendiri gimana itu? Kalau sejauh ini apa yang kemarin coba saya narasikan di opini Solo Post kemarin itu, saya menyoroti bahwa Indonesia sampai sejauh ini belum menerapkan konsep, kalau Presiden bilang Suprema Lex itu apa? Iya gitu. Bahwa kesehatan masyarakat atau kesehatan rakyat adalah hukum tertinggi. Belum menerapkan itu secara sepenuhnya. Dibuktikan dengan coba kita lihat kebijakan ekonomi lebih dominan daripada kebijakan kesehatan sebetulnya itu. Diterapkannya mulai dari istilah-istilah seperti PSBB, istilah-istilah seperti PPKM mikro dan lain sebagainya itu belum sepenuhnya menerapkan konsep yang diamanahkan di undang-undang gitu. Kalau saya pernah baca di undang-undang itu saat negara itu menyuruh rakyatnya untuk di rumah aja, itu negara harus menjamin makan, minimal makan. Nah kira-kira Indonesia per hari udah belum Mas? Kalau dilihat sekali lagi dari kebijakan yang diambil pemerintah sekarang, memang sekarang ini menjadi kontroversial kebijakan yang diambil, entah itu dipolitisasi dari penyebutan namanya, karena di Undang-Undang Karantina Kesehatan itu kan disebutkan bahwa karantina kesehatan atau dalam bahasa lainnya adalah lockdown. Oh kalau lockdown itu baru dikasih makan? Karantina kesehatan itu adalah bagaimana negara mempunyai kewajiban untuk setidaknya memenuhi kebutuhan dasar dari rakyatnya. Nah itu sekarang ini menjadi perbincangan polemik di media sosial ya, karena negara mungkin menghindari kata-kata karantina kesehatan atau lockdown sehingga memunculkan PPKM, mikro dan yang terbaru kan PPKM level 3-4 ya. Nah itu bisa juga menjadi suatu strategi dari pemerintah juga untuk tidak menghindari kewajiban makan hasil orang banyak ya. Itu kalau dalam sisi ini ya Mas ya, kebijakan pemerintah dalam apa namanya pemberantasan ya. Kalau soal ini Mas, pendidikan, karena ini mungkin menjadi sorotan juga. Saya memahami ya bahwasanya pandemi dengan bom itu nggak jauh beda, sama-sama matikan kan. Kalau bom itu kan langsung selesai, kalau ini kan masih banyak sekali kan. Hiroshima Nagasaki itu dibom, kemudian kaisarnya pertama kali bukan PPKM atau apa, tapi siapa guru yang masih ada. Artinya pendidikan itu penting. Nah bukan persiapan ya, 1 tahun kita menghadapi COVID ini, hampir 2 tahun ini itu pendidikan itu mengalami hal apa Mas? Kira-kira naik, turun atau gimana? Kalau saya bicara masalah kebijakan kesehatannya ya, dari kebijakan kesehatannya. Iya, boleh. Bicara kebijakan kesehatan
yang pertama memang jelas yang harus diutamakan adalah konsep kesehatan masyarakatnya. Jelas. Yang kedua memang terlepas dari aspek kesehatan masyarakat, pemerintah juga harus memenuhi apa yang kemudian disebut dengan pendidikan berkependidikan, karena sejauh ini apa yang kemudian dijalankan di Indonesia, pendidikan kita hanya sebatas pertemuan daring gitu. Ya. Nah ini menjadi sorotan yang agak sensitif ketika kita memang dihadapkan dengan kondisi pendidikan di Indonesia yang belum secara menyeluruh rata gitu. Tidak bisa diterapkan juga, nggak usah jauh-jauh di luar Jawa ya, di Jawa aja gitu. Di Jawa aja yang kemudian katakanlah yang mulai di pedalaman ataupun di perbatasan antar kabupaten kota itu saya pikir tidak efektif dengan penerapan pendidikan yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan itu sendiri. Artinya memang di satu sisi harus ada effort untuk seorang pendidik gitu kan, mengorbankan kesehatannya untuk kemudian menerapkan sistem pendidikan yang sama rata gitu. Kalau diterapkan secara daring terus menerus, kadang ada yang berpikir bahwa kita masih daring dan lain sebagainya karena efek dari pandemi dan sebagainya, itu tidak bisa diterapkan secara menyeluruh. Ya, Mereka tidak bisa berpikir, tidak berpikir bagaimana orang yang kesusahan sinyal, bagaimana orang yang berada di perbatasan kabupaten kota itu kan terkendala. Artinya memang harus ada pengorbanan yang effort yang lebih ketika memang kita harus memperhatikan masalah pendidikan. Padahal lockdown atau PPKM atau apalah itu disamaratakan. Artinya kalau dulu ya kita coba dulu ya, itu saat COVID itu hadir di Bogor ya Mas ya. Itu mungkin di Solo belum ada. Atau di Wonogiri pelosok belum ada ya. Tapi kebijakan lockdown itu semuanya se-Indonesia itu kira-kira gimana Mas dalam perspektif kesehatan? Kok tidak dikasih sebuah ciri-ciri daerah itu harus PPKM karena yang kena segini, yang isoman segini, yang positif segini, yang meninggal segini. Ini harus lockdown full karena banyak. Jadi sebetulnya mungkin pemerintah mengumumkan di Indonesia ada COVID. Menurut asumsiku justru mungkin malah sudah ada COVID di Indonesia itu sendiri. Karena apa? Karena pertama dari gaya komunikasi pemimpin tokoh publik di Indonesia tidak mencerminkan bahwasanya tidak percaya bahwa COVID itu ada, padahal kita review ke belakang bahwa COVID itu muncul di Wuhan sekitar bulan-bulan November. Ada kan November, Desember, Januari, Februari, Maret baru diumumkan di Indonesia. Artinya sebetulnya kalau asumsiku COVID sudah ada. Nah, kembali ke tadi perbincangan, yaitu ketika lockdown memang semuanya gitu, betul. Tapi ada satu konsep di dalam ilmu epidemiologi itu bahwasanya ada testing, tracing, dan isolasi. Nah itulah pentingnya kenapa puskesmas sekarang harus melakukan itu. Terlepas dari memang kita belum sama sekali lockdown, harusnya memang pemerintah kalau dinilai dari segi epidemiologi, ketika suatu daerah itu terkena wabah atau suatu daerah terkena pandemi, harus diterapkan yang namanya itu tadi testing, tracing, sama isolasi. Untuk apa gunanya? Ketika satu daerah misalkan Kota Bogor ada temuan kasus pandemi A gitu, 2 orang, harus di lockdown Kota Bogor, lockdown total dan regional di kota lockdown aja. Sehingga ketika nanti 2 orang itu di testing positif dan di tracing interaksinya sama siapa saja, virus akan kelacak, dan ketika virus kelacak, orang A kena, B kena, C kena, diisolasi. Nah dari sifat virus ini yang kemudian 10 hari sudah melemah, itu bisa dikendalikan sebetulnya kalau pemerintah mau melakukan lockdown. Sayangnya kan pemerintah justru malah dengan statement-statement tokoh publiknya mengesampingkan lockdown, mengesampingkan COVID, terus kemudian tidak ada kebijakan yang masif terkait dengan testing, tracing, dan isolasi, yaitu yang menyebabkan virus sudah berkembang secara cepat gitu. Ditambah korupsi bansos. Kemarin nilainya berapa sih yang sudah ditutup hari itu? Kalau berapa? Lupa. Kalau yang diomongkan ke publik, dibicarakan ke publik, diumumkan itu sekitar MM-an.
Cuman kan ada statementnya novel Nah, yang sampai 100 T, yang itu. yang kayak gitu. Nah, itu menurut Mas Cahyo sebagai orang kesehatan nih, ya kan? Itu melihat itu gimana? Eh, melihat perilaku korupsinya ya. Ya, bansos. Bayangkan loh itu. Ya apa ya, namanya korupsi itu tidak bisa ditolerir secara nilai kemanusiaan kan, seperti itu. Karena apalagi itu menyangkut dengan bansos dan kondisi pandemi kayak gini, itu justru bertolak belakang dengan statementnya presiden yang waktu sebelum atau setelah kena pandemi di Indonesia gitu, bahwa presiden akan menghukum mati orang yang Ya. korupsi bansos gitu. Ternyata malah di negaranya tinggal sendiri. kayak gitu. Nah, itu justru malah menjadi kontradiksi. Di lain sisi tenaga kesehatan insentif belum dibayarkan sepenuhnya, Ya, santunan belum dibayarkan dan sebagainya, ada oknum yang bermain seperti itu. Nah, terakhir Mas, sebelum kita masuk ke sebenarnya masa depan seperti apa kan itu kan. Soal herd immunity. Ini kan pernah digaungkan kan. Terus cari kayak lah. Kita pakai herd immunity kan itu kan. Bahasa kasarnya yang kuat biar kuat, hidup, yang nggak kuat ya mati kan bahasanya. Itu gimana Mas kalau dalam ini jahat nggak sih kan itu bahasanya? Ya, jadi dalam konsep epidemiologi yang namanya herd immunity itu adalah menciptakan kekebalan alami dalam suatu kelompok. Ketika nanti virus itu masuk ke dalam kelompok itu, sehingga virus itu kalah, ibaratnya seperti itu secara sederhananya memaknainya. Tetapi saya baca di beberapa literatur memang herd immunity ini tidak sepenuhnya berhasil di suatu negara yang menerapkan herd immunity gitu. Contoh yang kemudian saya narasikan lagi gitu. Di Swedia menurut data dari narasi itu, dia tingkat kematiannya dari 26.000 kasus positif, tingkat kematiannya ada 3.000 sendiri. Berarti kan hampir 1/9 dari 9 orang kita berkumpul, 1 diantaranya ada yang meninggal kan, seperti itu. Artinya memang ketika Indonesia mau diterapkan herd immunity ini, berarti siap-siap kita akan kehilangan sebagian besar dari penduduk kita. Gitu. Dan itu manusia, bukan ayam ya. Bukan ayam. Manusia. Bahasanya kalau 1.000 orang, Indonesia baru 9 juta. 1.000 orang, itu kalau dikatakan kecil, itu jahat juga ya Mas ya? Juga, karena itu menyangkut nyawa manusia. Satu nyawa manusia ketika dihukum, ketika kita membunuh satu manusia ya hukumannya kan seperti membunuh satu semuanya kan itu. Sambil diminum nggak apa-apa Mas? Siap. Oke, dari tadi kita coba mengulas sedikit ya di awal tadi soal kebijakan pemerintah soal lockdown, PPKM, terus pendidikan, ekonomi, terakhir bansos tadi dan herd immunity. Sebenarnya masa depan COVID khusus untuk Indonesia itu seperti apa Mas kira-kira? Oke, untuk masa depan COVID yang kemudian saya coba tuangkan dalam narasi ya, yang kemarin sempat saya tuangkan dalam narasi, yang ingin saya soroti adalah yang pertama adalah bagaimana negara ini mampu menyadarkan masyarakat bahwa COVID itu sebenarnya udah sederhana itu. Karena dari situ negara dihadapkan pilihan mampu atau tidak mampu mengatasi pandemi. Karena ketika negara tidak bisa menyadarkan COVID itu kepada masyarakat, negara saya nilai gagal untuk menangani pandemi ini. Contoh sederhananya, saya pernah jagongan sama teman-teman angkringan, bahwasanya obrolan COVID ini sebetulnya terjadi di tataran kaum menengah ke atas. Percaya atau nggak percaya bahwa COVID ini hanya disadari ataupun dibicarakan dari pihak menengah ke atas. Sebaliknya menengah ke bawah tidak membicarakan tersebut. Mereka justru membicarakan bagaimana mereka lebih hidup, bagaimana makan untuk hari ini, untuk besok bagaimana dan seterusnya. Karena sekali lagi COVID ini bagi mereka yang tidak mempercayainya dianggap sebagai hal yang katakanlah ada yang konspirasi, ada yang bisnis kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau mereka mau sedikit saja menengok ke rumah sakit, mereka tidak bisa berargumen apa yang bisa melatar belakang tersebut. Nah, disitulah sebetulnya negara hadir di sana. Negara harus menjawab tantangan-tantangan dari masyarakat itu sendiri, termasuk terkait dengan adanya bansos, yaitu hilangnya kepercayaan publik
pada suatu kejadian yang terjadi itu kan bisa dilatar belakangi dengan hal tersebut Iya. gitu. Kasus-kasus korupsi terjadi pada saat pandemi gitu. Orang akan memikirnya bahwa ini cuma buat akal-akalan menyairkan dana dan lain sebagainya. Orang menengah ke bawah akan berpikiran seperti itu gitu. Mereka tidak berpikiran jauh untuk bagaimana Indonesia ini ke depan dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya bagi kita sendiri, peran kita sebagai akademisi atau intelektual atau maupun mahasiswa gitu. Bagaimana kita bisa menyadarkan itulah gitu. Minimal itu untuk sebagai peran negara dalam menghadapi COVID di masa depan ataupun masa depan setelah COVID ini gitu. Kalau soal ini Mas, apa namanya, moral atau apa ya, teknologi atau pendidikan, akan ini Pak Seno Bupati mana Boyolali pernah bilang gini, iki bocah-bocah iki sinau online iki. Sing tak wedhi iki mereka saat keluar nanti apa namanya di kehidupan nyata, selesai ujug-ujug SMA, ujug-ujug kuliah, kan ujug-ujug harus siap iki batine kan ada kan. Sing tak wedhi niku ya, itu masa depan itu ditambah pendidikan yang kita seperti hari ini itu seandainya sebenarnya COVID ini berkah atau enggak sih kan itu katanya. Ya, jadi memang kalau dinilai dari kacamata pendidikan itu suatu hal yang sebenarnya miris ya. Kalau dibilang saya pernah mengamati pendidikan itu, karena nggak usah anak SMP SMA ya, anak kuliah saja lah gitu. Susah nantinya ke depan ketika dia tidak tahu yang namanya aksi massa kayak gitu, tidak tahu yang namanya diskusi publik itu seperti apa gitu. Hal semacam itu yang nanti ketika COVID ini masih ada di Indonesia dan pendidikan kita masih terus-menerus diterapkan secara daring gitu. Nilai-nilai itu yang akan hilang gitu dari dunia pendidikan. Nah, untuk menekan intinya untuk menekan laju penyebaran COVID atau laju eksistensi COVID sebetulnya ya kita harus sadar bahwa COVID itu ada. Dengan kita sadar, kita mau mengisolasi diri kalau kita terkena gitu, itu justru akan menurunkan tingkat kondisi COVID gitu. Sehingga ketika itu sudah turun semua, pendidikan harusnya udah mulai up gitu. Kalau kondisinya masih seperti ini, pendidikan ya akan terus menerus seperti ini gitu. Saya nggak membayangkan ketika nanti ada mahasiswa kuliah 4 tahun ternyata online gitu. Itu masih mending kalau mereka ada di jurusan seperti, mohon maaf tanpa mendiskreditkan jurusan tertentu ya, kayak jurusan ekonomi, jurusan pendidikan dan sebagainya, itu bisa mereka ngawang-ngawang. Tapi untuk mereka yang praktek teknik gitu ya, teknik terus kemudian kesehatan dan lain sebagainya itu kan nggak bisa. Ini kelalat berdek. Nah itu kan hal yang miris. Nah untuk itulah ketika kita mau membangun lagi dunia pendidikan ya harusnya kita menekan laju COVID ini dimulai dari kesadaran kita. Oke. Kalau di teknologi Mas, kita tuh baru-baru ini menggunakan Zoom, video jarak jauh kan itu kan, terus WFH dan lain sebagainya. Bagi saya itu termasuk perkembangan zaman yang ditolak sebelum ada COVID. Ya kan, WFH itu kan ditolak dulunya. Nggak bisa, untuk person yang ngomong kan, padahal di luar negeri itu WFH udah sangat biasa. Terus sekolah daring itu di luar negeri itu sudah sangat biasa. Nah kalau Indonesia ini menolak ini, apalagi di pandemi COVID juga menolak ini, kira-kira bahkan di luar negeri itu kan direncanakan dokter itu akan spesialis ya, katakanlah yang tersenior itu dapat rumah sakit A yang jaraknya jauh dari dokter spesialis itu, kemudian harus mengoperasi itu dalam jangka waktu yang nggak bisa panjang kan itu kan. Dia bisa mengoperasi dengan peralatan yang jarak jauh itu. Nah Indonesia belum bisa ke sana kan itu kan. Apalagi ditambah ada statement ini. Itu di luar negeri kan sudah nonton bola dengan tata masker dan sebagainya. Ya bagi saya wajar, karena mereka benar-benar bisa menangani COVID kan itu kan. Nah, kita susah yang kita ampun kan itu. Nah, itu gimana Mas? Bahkan ini untuk menjawab tadi ya, untuk
pola pendidikan kita sebetulnya itu sudah awam ketika itu diterapkan di luar negeri. Tapi yang tak soroti dari nilai pendidikan yang ada di Indonesia, kenapa menolak itu? Ini asumsi saya, karena ada value atau ada nilai. Nah, nilai pendidikan itulah yang kemudian harusnya dimiliki sebagai seorang peserta didik, bahasanya seperti itu. Ada nilai yang kemudian dijalankan seorang dokter kayak gitu dan lain sebagainya. Karena kalau kita sekali lagi mengesampingkan nilai gitu, dalam dunia pendidikan gitu, maka tidak terbayangkan bagaimana kondisi Indonesia ke depan gitu. Karena Indonesia sekali lagi menyoroti nilai, bukan apa istilahnya, bukan hasil dari pendidikan itu sendiri gitu. Contoh kayak tadi misalkan bagaimana seorang mahasiswa kita dibenturkan dengan sejarah mahasiswa yang bagaimana merubah konsep negara dari otoritarianisme menjadi reformasi. Itu tidak bisa diturunkan nilainya, diturunkan ke adik-adik zaman sekarang kalau nilai pendidikan kita masih dari gitu. Nah itu konsep nilai itulah yang sebetulnya harus ada di Indonesia. Closing statement Mas dari perbincangan kita hari ini. Soal apa namanya penanganan dan kita harus gimana ke depannya. Untuk soal penanganan, kalau sekali lagi kalau kita lihat sebagai pandemi ini sebagai virus yang tidak kasat mata, tidak bisa kita lawan secara fisik gitu. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita sadar gitu. Yang kedua, kita menyadarkan orang-orang yang nggak sadar gitu. Karena sekali lagi pandemi ini bukanlah suatu hal yang rekayasa, hal yang dramatis yang dibuat-buat tenaga kesehatan, tenaga pengambil kebijakan publik dan lain sebagainya. Hal tersebut yang kemudian harus kita jadikan acuan bahwa untuk menurunkan angka COVID ini setidaknya kita harus sadar dan menyadarkan. Karena sekali lagi konsep dari pandemi adalah ketika kita dihadapkan dari suatu virus, kita di testing, kemudian di tracing, kemudian diisolasi. Itulah yang menyebabkan virus bisa turun. Itu mungkin teman-teman sekalian, kalau aku closing statement-nya penutupnya gini aja Mas. Manfaatkan ya kan, yang bisa manfaatkan maksudnya. Hari ini kita kalau bahasanya nabi itu bisa uzlah untuk kemudian keluar jadi nabi kan ya. Nah, teman-teman mahasiswa yang atau teman-teman pelajar semuanya yang dia punya bahasanya orang tua yang lebih kan itu kan. Kalau tidak mau berjuang di medan tempur COVID-19, uzlahlah untuk baca buku yang banyak, ya kan? Mempelajari hal-hal yang banyak, persiapan untuk jadi batu loncatan kita keluar dari COVID itu menjadi nabi-nabi yang baru kan itu bahasanya. Bukan nabi dalam perspektif yang ini ya disembah atau sebagainya kan ya, tapi jadi pembaharu kan itu. Rausan fikir. Oke, itu mungkin teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.